Shalom buat kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Helena Talia Sagala, saya mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan, Prodi Manajemen Tata Hidang MTH 32A. Topik yang akan saya bahas adalah hubungan iman Kristen dan pemeliharaan alam. Terbagi 3, yaitu manfaat pentingnya pemeliharaan alam, gambar-gambar mengenai alam yang terpelihara dan tidak terpelihara, dan dampak atau akibat yang ditimbulkan. Yang pertama adalah manfaat atau pentingnya pemeliharaan alam. Tuhan telah berfirman seperti yang tertera dalam Kejadian 2 ayat 19-20 yang berbunyi, "Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu." Manusia mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan alam semesta. Manusia berhubungan dengan hewan, seperti yang dikisahkan dalam kitab Kejadian tersebut. Tuhan telah menciptakan suatu lingkungan hidup yang terdiri dari manusia dan segala sekelilingnya, baik selain manusia dan manusia, untuk membentuk suatu komunitas makhluk ciptaannya, dan di dalam komunitas itu manusialah yang bertanggung jawab. Manfaat pemeliharaan alam. 1. Agar lingkungan masyarakat menjadi lebih teratur dan tertata rapi. 2. Agar masyarakat dapat menghindari sedini mungkin perkembangbiakan nyamuk dan serangga lain penyebab penyakit. Ketiga, agar lingkungan menjadi lebih bersih dan terdapat pasokan oksigen lebih banyak. Keempat, dapat terhindar dari serangan polusi udara yang di dalamnya terdapat efek buruk dari radikal bebas. Kelima, menjadikan suasana lebih tenang, tentram, dan kondusif. 6. Membuat penghuni atau masyarakat menjadi lebih konsentrasi dalam beraktivitas. Ketujuh, agar dapat mendidik anak-anak usia dini agar kelak dewasa dapat terbiasa dan menjaga lingkungan hidup. Kedelapan, agar dapat menciptakan kondisi lingkungan yang dapat dibanggakan dan menjadi salah satu upaya melestarikan budaya kebersihan pada generasi muda berikutnya. Kesembilan, agar dapat meningkatkan pasokan air bersih dan kebutuhan masyarakat sehari-hari berupa mata air, air sumur, dan air tanah yang diambil menggunakan mesin khusus. Kesepuluh, agar pemandangan sekitar nampak lebih indah dan menarik untuk dipandang. 11. Agar menyebabkan masyarakat sekitar semakin mencintai kebersihan. 12. Sebagai simbol masyarakat yang berbudaya. Ke-13. Agar masyarakat lebih memahami bahwa pengaruh lingkungan hidup yang bersih dan rapi dapat meningkatkan kualitas sumber daya alam. Ke-14. Meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat untuk jangka waktu yang panjang. Ke-15. Agar dapat mencegah banjir dan penyebab banjir, karena sampah yang tidak dibersihkan secara keseluruhan oleh masyarakat dapat menyumbat saluran air yang membuat air hujan tak dapat mengalir keluar dengan baik. Manfaatnya bisa dapat banyak membantu setiap orang. Salah satu contohnya yaitu membantu kehidupan manusia. Dengan adanya alam, manusia memperoleh oksigen sebagai sumber kehidupan di dunia ini. Alam juga memberikan potensi sumber daya alam sebagai konsumsi bagi manusia dan hewan. Dengan begitu, makhluk hidup bisa bertahan selama ini. Manfaat dari menjaga kelestarian alam yaitu terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas, dan polusi udara. Air menjadi lebih bersih dan nyaman untuk diminum. Lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Masih banyak lagi manfaat dari menjaga kesehatan lingkungan dan alam. Maka dari itu, kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan mulai dari rumah kita sendiri. Lingkungan akan lebih baik apabila semua orang menyadari dan bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Lakukan penghijauan di pekarangan rumah, taman, pinggir jalan, dan lingkungan lainnya. Untuk menghirup udara yang segar, menghasilkan oksigen dari pepohonan, menyerap karbon dioksida, menyerap panas, menyaring debu, merendam kebisingan, menjaga kestabilan tanah, mengikat pori-pori tanah dengan mekanisme kapilaritas dan tegangan permukaan, sehingga manfaatnya untuk menyimpan air pada musim hujan dan memberikan air pada musim kemarau. Yang kedua adalah membahas tentang alam yang terpelihara dan alam yang tidak terpelihara. Alam terpelihara merupakan keadaan lingkungan alam di sekitar kita yang benar-benar terjaga kebersihan dan keindahannya. Sementara alam tidak terpelihara merupakan keadaan lingkungan alam di sekitar kita yang tidak terdapat perawatan dan dibersihkan serta diberikan keindahan. Berikut beberapa contoh gambar alam terpelihara dan alam tidak terpelihara. Alam terpelihara terlihat bersih, segar, rapi dan tertata, terlihat nyaman dan sedap dipandang. Sementara alam yang tidak terpelihara terlihat kotor, tidak segar, kumuh, tidak tertata,
tidak terlihat nyaman dan aman, dan tidak sedap dipandang oleh mata. Ketiga, dampak atau akibat yang ditimbulkan. Dampak jika alam terpelihara, yaitu terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat, lingkungan menjadi sejuk, bebas dari polusi udara, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum, nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, lebih sehat dan lebih asri, serta lingkungan menjadi indah dan hijau, memudahkan dalam mencari sumber daya alam. Dampak jika alam tidak terpelihara, yaitu terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, pencemaran air, tanah dan udara, tumbuhan yang punah, hewan yang punah, sumber daya alam yang menipis, munculnya banyak penyakit, deforestasi atau penggundulan hutan, pemanasan global, dan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Langit adalah milik Tuhan saja, tetapi bumi diberikannya kepada manusia. Dalam Mazmur 115 ayat 16. Kitab suci menegaskan fakta bahwa Allah telah memberikan bumi ini kepada umat manusia pada Kejadian 1 ayat 28-30. Bumi ini harus kita kelola, tapi pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh kasih sayang. Kita tidak dapat beralasan bahwa dunia ini fana dan kehidupan kita di surga yang mulia nanti, sehingga kita menjadi acuh-acuh terhadap alam semesta. Apakah kita sudah membaca apa yang telah Tuhan firmankan dalam Mazmur 24 ayat 1 dan Mazmur 115 ayat 16? Milik siapakah bumi ini? Bumi ini adalah milik Tuhan dan Ia telah mempercayakan perawatannya kepada kita. Maka marilah kita belajar untuk menjadi pekerja Tuhan sebagai perawat dan pelindung bumi ini. Mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi lingkungan sebagai ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini adalah karya Tuhan yang diciptakan dengan sangat baik. Sejak awal Dia menugaskan manusia untuk mengusahakan dan memeliharanya dalam Kejadian 2 ayat 15. Namun akibat dosa, tanah menjadi terkutuk dan menghasilkan semak duri, sehingga manusia berpeluh dalam mencari nafkah dalam Kejadian 3 ayat 17-19. Bersyukur Allah tidak membiarkan kondisi ini untuk selamanya. Allah mengutus anaknya menjadi kutuk karena kita, Galatia 3 ayat 13, agar tersedia jalan perdamaian bagi kita dan seluruh ciptaannya. Karenanya, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Kristus, marilah kita mengemban amanat untuk mengusahakan dan memeliharanya. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, namun tidak cukup untuk keserakahan setiap orang. Karena segala ciptaan Allah itu telah saya nikmati, saya pun mau memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Bapa Surgawi, Engkau telah menempatkan kami di bumi ini untuk menikmati dan mengagumi karya tangan-Mu yang menakjubkan. Kiranya segala sesuatu yang telah Kau ciptakan mengingatkan kami pada kebaikan, kasih, dan pemeliharaanmu. Shalom, Tuhan memberkati.